Langkah saya di Taiyuan kemudian berlanjut tertuju ke ibu kota Kabupaten Yuanlin, Tuli. Tuli adalah kota kecil nan tenang yang berada di barat Taiwan, berbatasan langsung dengan Selat Formosa. Saya pun bertemu sahabat saya, Richard Yanato, yang telah 11 tahun menetap di Taiwan. Membaur dengan warga Tuli yang mayoritasnya tak beragama Islam. Di kawasan stasiun Tuli, Richard kemudian mengajak saya belanja di pasar tradisional langganannya. Ragam hasil bumi dijual di sini. Asik juga memilih sayur dan bumbu dapur untuk bahan memasak kami nanti. Ya, Richard ini memang lihai juga memasak. Seorang anggota sindikat pria dapur. Ia, selain menyelesaikan program doktoralnya di bidang pendidikan teknologi dan vokasi di Universitas Yantek, Richard juga membuka usaha makanan. Bukan sekedar makanan, tapi usaha makanan halal. Sektor pertanian di Tuli memang dikenal maju, di samping sektor wisatanya yang juga terus menggeliat. Nah, menunggu waktu, kami singgah dulu di salah satu destinasi yang wajib dikunjungi kalau main ke Tuli. Buat pecinta madu, ini nggak boleh dilewatin. Inilah tempat di mana serba-serbi madu berada. Semua bisa dicari tahu di sini, Jihani Museum. Di sini kita bisa melihat lebih dekat bagaimana madu Taiwan diproduksi, sejarah perkembangannya, sampai mengenali berbagai varietas madu lokal dan negara-negara Asia Tenggara. Kita juga bisa berbelanja ragam produk olahan madu, atau bahkan yang suka sedikit tantangan, bisa coba dekat-dekat dengan lebah seperti ini. Dilihat tapi gemes. Lebah memang spesial dalam Islam. Makhluk Allah yang satu ini juga diriwayatkan memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Setiap orang memang tak bisa memilih dilahirkan dalam keyakinan yang mana. Demikian halnya Richard. Namun memilih menjadi mu'alaf adalah rahmat baginya. Jadi sebenarnya sebelum mu'alaf, aku bahkan udah belajar sholat duluan. Nah, jadi waktu mu'alaf itu aku udah begitu mu'alaf aku udah lanjut sholat. Karena kenapa? Dulu juga aku belum memutuskan mu'alaf, karena aku tidak ingin masuk ke Islam tapi setengah-setengah. Aku pengen tahu dulu Islam itu seperti apa aja yang harus aku lakukan. Jangan udah convert ke Islam tapi aku belum bisa sholat, belum bisa apa-apa. Aku pengen belajar lebih banyak dulu. Nah, dan puncaknya itu pas di saat Ramadan 2 tahun lalu, itu ada beberapa hari berselang itu aku dengan suara azan. Setelah itu 3 hari setelah Lebaran, tepatnya 19 Juni, itu aku langsung ke Masjid Taichung buat convert sama teman-teman. Kini ia sedang berjuang menjadi mukmin sejati. Membangun keluarga kecil dan menjadi ayah dari seorang putra, buah pernikahannya 2 tahun lalu. Tekad untuk syiarkan Islam di Tuli sejatinya telah menggebu sejak lama. Usaha makanan halal pun akhirnya dirintis oleh Richard. Bukan perkara mudah memang untuk berjuang menjual makanan halal di Yuanlin. Di kota kecil ini belum ada pusat sembelih hewan yang tersertifikasi halal. Ia pun harus mendatangkan daging dari masjid kota seberang Taichung yang tersertifikasi oleh China Muslim Association. WNI di sini itu masih banyak sebenarnya yang mereka itu terjebak dengan situasi. Jadi mereka itu banyak yang mohon maaf
makanan daging di sini itu hanya halal tanpa babi. Jadi bukan halal dengan disembelih. Jadi aku bangga senang bisa menyiarkan juga agama Islam, bisa membantu teman-teman juga yang emang dulunya mungkin ingin mencari makanan halal tapi gak ada. Kini telah banyak mahasiswa muslim di Yunlin yang tertarik membantu Richard. Dan seperti inilah kesibukan mereka. Para mahasiswa ini adalah adik tingkat Richard di Universitas Yantek. Misi mereka sama, bersatu untuk jalan dakwah dengan menjual makanan halal. Ide membangun usaha makanan halal ini berangkat dari keresahan mahasiswa muslim dalam mendapatkan makanan halal. Dan ini merupakan salah satu peluang bisnis yang sangat besar bagi mereka. Tapi yang saya salutkan adalah bagaimana mereka tetap menyiarkan agama Islam dengan cara memperluas akses mendapatkan makanan halal di bumi Tauliu ini. Hari beranjak petang, saatnya kami bersiap berjualan. Dan malam ini kami akan berdagang di pusat belanja jalanan terbesar kota ini, Pasar Tuli. Selain warga muslim Yunlin sendiri, stand makanan halal ini pun makin populer di kalangan warga lokal. Tak jarang mereka bertanya apa itu arti makanan halal. Masya Allah, tak sekedar memaknai transaksi kebutuhan perut. Lewat cara ini, ternyata syiar Islam sampai dengan perlahan. Bonusnya, makanan halal makin dikenal. Tantangannya bukan hanya bagaimana cara makanan-makanan ini laku dengan cepat, tapi juga bagaimana memperkenalkan makanan-makanan Indonesia agar lebih populer lagi di negeri orang. Masya Allah ya, senang banget kalau makanan-makanan kita itu diterima di sini. Sesaat lagi saya akan melanjutkan langkah ke kota Daosong, menangkap kisah pemuda di sana menjalankan dakwah milenialnya, menebar manfaat melalui komunitas pustaka berjalan.